Yo, kali ini gua tertarik ya untuk ngebahas tentang proyek White Room yang ada di cerita Classroom of the Elite, asal-usul dari White Room dan pembuatan dari White Room. Percobaan atau eksperimen dari White Room inilah yang membuat si Ayanokoji Kiyotaka menjadi seorang yang kuat, jenius, dan tahan banting tuh ya, yang mendekati kata perfect ya untuk seorang manusia tuh ya. Di animenya sendiri itu belum diceritakan ya tentang White Room ini, dan ini gua ambil dari light novelnya sumbernya. Dan langsung aja kita bahas tentang White Room ini. Pertama, apa itu White Room? Nah, White Room itu semacam penjara, seperti ruangan penjara gitu, dengan dinding serba putih bersih tuh ya, memakai baju putih, serba putih lah ya pokoknya yang ada di ruangan, pokoknya yang dipakainya juga itu serba putih, meja atau kasurnya itu serba putih, makanya disebut dengan White Room. Nah, tujuan dari White Room di cerita Classroom of the Elite ini adalah untuk membuat kepintaran buatan dari berbagai eksperimen yang dilakukan tuh ya. Eksperimen ini dilakukan untuk menyempurnakan sistem pendidikan agar bisa memaksimalkan bakat, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan potensi yang maksimal untuk dicapai oleh anak-anak ya, atau membuat potensi anak-anak yang ikut percobaan ini menjadi lebih maksimal lagi. Ya, intinya percobaan dari White Room ini dibuat untuk mencari cara pendidikan yang lebih efisien untuk meningkatkan potensi semua para murid di sekolahan gitu ya. White Room ini didirikan 20 tahun yang lalu, yang didirikan dan dipimpin oleh si ayahnya Ayanokoji ya. Nah, di sini panggilan untuk ayahnya si Ayanokoji itu dipanggil Profesor Ayanokoji. Belum dikasih tahu ya nama depannya si ayahnya Ayanokoji. Biar lebih enak gue itu panggil Ayanokoji pakai nama depannya yaitu Kiyotaka. Dan untuk ayahnya Ayanokoji gue panggil Profesor Ayanokoji biar nggak keliru ya. Karena Ayanokoji itu adalah nama marga keluarga mereka ya. Nah, fasilitas dari White Room sendiri itu masih dirahasiakan dari publik keberadaannya. Cuma beberapa orang penting doang yang tahu proyek White Room ini. Nah, ambisi dari Profesor Ayanokoji adalah membuat anak-anak menjadi lebih pintar untuk masa depan dari Jepang ya. Sampai-sampai anaknya sendiri juga dijadiin tumbal proyek gitu ya. Di saat White Room nggak beroperasi selama 1 tahun karena suatu masalah tuh ya, Kiyotaka itu menggunakan kesempatan itu untuk mencari cara keluar dari White Room ya, dengan dibantu oleh pelayan yang mengurus Kiyotaka, yaitu dibantu dengan Matsuo. Nah, Kiyotaka itu kabur dari White Room menuju ke sekolah elit yaitu Kudo Ikose ya. Kiyotaka kabur dari White Room tanpa sepengetahuan ayahnya ya. Alasan Kiyotaka kabur dari White Room tentu aja untuk melihat dunia yang ada di luar White Room ya, karena Kiyotaka ini selalu terisolasi di ruangan yang serba putih ya, jadi dia tuh sangat penasaran dan ingin mempelajari dunia di luar White Room. Kiyotaka pun masuk ke sekolah Kudo Ikose ini bukan tanpa alasan ya. Alasan Kiyotaka masuk ke sekolah elit ini karena untuk memanfaatkan aturan dari sekolah tersebut. Di sekolahan ini ada aturan yang menjelaskan kalau murid itu dilarang mengontak orang luar ya, dan juga sebaliknya ya. Jadi kayak sekolah asrama gitu ya, di lingkungan asrama tertutup gitu. Jadi orang luar itu nggak bisa mengkontak orang dalam atau murid yang ada di sekolahan tersebut. Dan sekolah elit ini didirikan oleh pemerintah, jadi pihak sekolah akan melindungi muridnya apapun yang terjadi itu ya. Dengan itu Kiyotaka itu bisa menghindari ayahnya ya, kalau misalnya ayahnya itu ingin mengeluarkannya sewaktu-waktu. Oke, balik lagi tentang White Room. Menurut Kiyotaka, White Room ini sangat efisien untuk mengembangkan kemampuan dan bakat seorang manusia. Namun menurut Kiyotaka, di White Room itu juga tidak bisa semua diajarkan di sana. Selain itu, anak-anak di White Room itu nggak tahu apa-apa tentang dunia luar dan selalu terisolasi berada di ruangan yang serba putih itu ya, yang bisa membuat orang tersebut itu kena mental. Ya bayangin aja ya, nggak tahu kapan malam, sore, pagi, dan terus ada di ruangan yang serba putih itu auto kena mental. Mentalnya tuh breakdance ya. Dan anak-anak yang ada di White Room ini ya sekitaran anak umur SD lah ya. Anak SD aja itu udah disuruh ngejawab soal sekelas anak SMA ya di White Room ini, yang tambah membuat kena mental anak yang ikut dari percobaan White Room ini jadi nggak stabil ya. Orang yang ikut percobaan dari White Room ini bisa kena mental serta kehilangan jati diri sendiri itu, dan kehilangan emosinya seperti Kiyotaka yang selalu datar ekspresinya. Emosinya itu udah hilang gara-gara percobaan dari White Room ini. Tapi kalau bisa bertahan dari White Room, orang itu pasti dijamin bakal jadi kuat dan jenius seperti Kiyotaka. Di dalam White Room, anak-anak itu diajarkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan bela diri. Ya sebenarnya tiap generasi itu berbeda-beda ya kurikulum pelajarannya ya. Sejauh yang diketahui sampai sekarang itu
White Room itu udah ada 19 generasi. Ayano Koji sendiri itu berada di generasi keempat. Di setiap tahunnya itu pasti bakal terbentuk tuh ya generasi baru setiap 1 tahun sekali. Generasi keempat ini bisa dibilang generasi tersulit ya, dan paling kejam kurikulumnya dari semua generasi yang ada. Dan yang cuma bisa bertahan serta lolos dengan hasil sempurna itu cuma Kiyotaka doang di generasinya. Generasi keempat semuanya itu udah pada gugur alias sudah kena mental semua akibat kerasnya kurikulum yang diberikan oleh White Room, kecuali Kiyotaka seorang yang masih bisa bertahan sendiri ya. Setelah melihat rekan-rekannya yang ada di generasi keempat pada gugur semua, Kiyotaka yang bertahan sendiri itu mulai menganggap kalau semua manusia adalah alat, hanyalah alat gitu. Manusia ada untuk digunakan dan dimanfaatkan. Itulah asal pikiran Kiyotaka yang menganggap manusia adalah alat ya. Kiyotaka adalah anak pertama yang berhasil lulus dari semua tes dengan hasil sempurna yang dilakukan oleh White Room. Dan Kiyotaka itu dijuluki sebagai mahakarya dari White Room setelah itu ya. Kiyotaka pun dijadikan tolak ukur untuk anak lain yang ikut percobaan dari White Room untuk tahap selanjutnya, penyempurnaan kurikulum pembelajaran yang efektif untuk mengeluarkan bakat dan potensi dari anak-anak. Setelah menghasilkan anak seperti Kiyotaka, tujuan selanjutnya dari White Room adalah membuat anak yang kejeniusannya itu setara dengan Kiyotaka. Anak-anak dari generasi yang berbeda di White Room ini nggak bisa melihat satu sama lain ya. Meski mereka itu berada di fasilitas yang sama ya, tapi setiap generasinya itu dipisahkan ruangannya ya. Walaupun generasi setelah Kiyotaka itu belum pernah lihat sendiri wajahnya Kiyotaka, tapi semua anak di White Room itu setiap generasinya itu pasti tahu dengan Kiyotaka, nggak ada yang nggak tahu, pasti tahu nama dari Ayano Koji Kiyotaka ya. Semua anak dari generasi manapun itu tahu tentang kehebatan dari Kiyotaka yang sampai disebut sebagai mahakarya dari White Room. Kiyotaka ini dibuat sebagai figuran yang harus dilampaui oleh generasi setelahnya untuk memotivasi anak-anak lain agar bisa mengejar dari prestasinya yang diraih oleh Kiyotaka. Tak ada generasi sebelum atau sesudah yang bisa menyamai kehebatan dari Kiyotaka dari segi apapun. Nah, setelah generasi keempat, generasinya Ayano Koji, generasi kelima dan generasi keenam itu ada lumayan banyak dan ya lumayan beberapa anak yang bisa bertahan ya. Generasi kelima terpaut 1 tahun dari Kiyotaka. Setelah mendengar cerita dari pelatih dari White Room tentang Kiyotaka yang luar biasa sampai dianggap mahakarya ya, mulai ada 2 pemikiran yang berbeda di anak-anak, yaitu pemuja Ayano Koji dan pembenci si Ayano Koji. Ya, di dunia ini walaupun perfect apapun pasti tetap ada yang ngebenci ya. Sama halnya kayak Kiyotaka ini, di White Room itu ada anak-anak yang menghormati Kiyotaka karena luar biasa jenius, dan juga ada yang iri serta benci sampai menolak keberadaan Kiyotaka itu sendiri. Kiyotaka itu dibuat sebagai bahan pembanding di setiap generasinya ya. Pelatih dari White Room itu selalu bercerita ke anak-anak generasi setelahnya ya, kalau Kiyotaka itu adalah mahakarya dari White Room dan serba perfect dalam berbagai hal. Setelah dibanding-bandingkan gitu, ada anak yang minder dan berakhir cuma mengagumi si Kiyotaka doang, serta ada juga anak yang benci dan iri sehingga menolak keberadaan Kiyotaka, menganggap kalau cerita itu cuma karangan dari White Room gitu ya. Nah, terus di generasi kelima ini ada 2 anak yang dikirim ke sekolah Kudo Ikose untuk mengeluarkan Kiyotaka dari sekolah ya, yaitu Amazawa Ichika dan Yagami Takuya dari generasi White Room kelima. Kemungkinan Amazawa dan Yagami ini adalah anak terbaik di generasi kelima ya, makanya mereka itu dipercayakan untuk turun tangan menghadapi Kiyotaka. Amazawa ini mengagumi Kiyotaka. Setelah Amazawa memastikan sendiri dengan mata kepalanya tentang seberapa luar biasa Kiyotaka ini, Amazawa ini semakin mengagumi Kiyotaka ya. Sedangkan Yagami setelah mengetahui kalau Kiyotaka itu benar-benar ada, Yagami ini malah pingin duel dengan Kiyotaka dan ingin mengalahkan untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka ya. Yagami ini ingin membantah sendiri tentang Kiyotaka yang dianggap sebagai mahakarya dari White Room. Yagami ingin menolak gitu ya. Yagami ini kesel karena selalu dibanding-bandingkan terus sama Kiyotaka di White Room tuh ya, sama pelatihnya ya. Yagami ini ingin membuktikan kalau dia tuh lebih sempurna dari Kiyotaka. Nah, untuk mewujudkan ambisi Profesor Ayano Koji yang ingin membuat kejeniusan buatan, dia itu butuh Kiyotaka untuk menyempurnakan kurikulum baru untuk generasi selanjutnya ya. Dan untuk dari mana asal anak-anak yang ikut percobaan ini, gue itu kurang info sih ya.
Apakah anak-anak yang dijadikan eksperimen dari wet room ini dari panti asuhan atau anak-anak tersebut ditelantarkan dan dipungut dari wet room? Nah, itu pertanyaan terbesarku ya, karena kayaknya di light novelnya itu belum dijelasin tentang asal anak-anak yang dijadikan percobaan oleh wet room ini ya, atau gua kelewatan. Coba komen di bawah ya. Yang ku tahu cuma si Amazawa Ichika doang ya. Latar belakangnya si Amazawa ini merupakan seorang bayi tabung yang ikut proyek dari wet room. Apakah semua anak-anak dari wet room ini adalah bayi tabung? Coba komen di bawah ya, menurut kalian tentang latar belakang dari anak-anak yang dijadikan percobaan di wet room ya, termasuk isi Yagami ini ya. Yagami ini belum diceritakan apa-apa tuh ya. Kalau Kiyotaka sendiri latar belakangnya itu udah jelas kalau dia itu adalah anak dari pendiri dari wet room ya, anaknya Profesor si Ainkoji. Ya menarik juga ya kalau misalnya wet room dari Classroom of Daylight ini ada di real life. Ya sebenarnya ada sih ya wet room di real life, tapi konsepnya itu beda sama wet room yang ada di Classroom of Daylight ya. Konsep dari wet room yang ada di real life itu benar-benar pure untuk menyiksa dan memberikan rasa takut kepada seseorang dengan menyerang mentalnya ya. Itu wet room di real life ya, beda sama wet room yang ada di Classroom of Daylight ini ya. Dan itu aja untuk pembahasan kali ini ya. Kalau kalian ada saran untuk gua suruh bahas hal lain, mungkin kalian bisa komen di bawah dan koreksi juga kalau ada yang salah ya. Dan makasih banget buat yang udah nonton ya sampai habis. Sekian video kali ini dan see you next video, bye bye. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る